Sampai sholat saja ada yang bilang harus baca basmalah Fatihahnya, ada yang tidak boleh baca basmalah, ada yang bilang basmalahnya pelan. Oke. Fikih itu budaya. Udah gitu aja, paham nggak? Jadi milkul yamin ini sebetulnya adalah langkah kemajuan dari perjuangan umat Islam. Langsung saja Buya, saya yang pertama ingin menanyakan masalah yang lagi viral. Seorang dosen dari UIN kalau nggak salah di Surakarta mengatakan bahwa dalam tesisnya mengatakan hubungan seksual dalam Islam itu ada dua macam, seperti yang tercantum dalam surat kalau nggak salah Al-Maidah atau Al-Mulk. Yang pertama dalam hubungan melalui pernikahan min azwajihim, yang kedua adalah milkul yamin. Dalam milkul yamin yang saya pertanyakan, pengertian milkul yamin itu apakah benar perempuan yang boleh dilakukan hubungan seksual tanpa melalui proses pernikahan seperti tesisnya dosen tersebut. Kemudian sebelum saya mengurai perkawinan milkul yamin, di dalam tradisi Islam perkawinan itu namanya akdun nikah, betul nggak? Akad nikah. Saya mau urai dulu. Akada itu, akdun itu artinya kontrak, transaksi, MOU, betul nggak? Jual beli, akad. An-nikah itu bahasa Arab, maknanya al-wat'u. Al-wat'u itu adalah dukhulu zakari fil farji, seksual penetrasi namanya. Oke? Kata itu saja saya sudah tidak berkenan secara hati nurani. Masa kita hidup ingin mencari seorang teman sejati seumur hidup, ingin berbagi kebahagiaan dengan kontrak sanggama, betul nggak? Betul nggak? Ini kita kajian antropologi, bukan kajian fikih, punten. Fikih bukan tukaran. Setelah selesai ijab kabul, sang suami mengatakan, apabila satu, saya menyakiti badan istri saya, kan gitu. Kedua, apabila saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya. Ketiga, apabila saya tidak mempedulikan istri saya, maka jatuh talak. Jatuh talak. Ini pakai bahasa etika saja, nggak masuk. Masa orang baru kawin sudah ancaman-ancaman? Betul nggak? Saya jadi menghayal. Tapi sudah sampaikan kepada Bupati Indramayu waktu itu, Pak Yance, Pak, Indramayu kita bikin perda, setelah nikah jangan ada kalimat ancam-ancaman begitu. Ya, kita ganti dengan sumpah setia. Gimana? Saya bilang setelah nikah begini bunyinya kira-kira, setelah Neng Hasna menjadi istri saya berjanji ingin membahagiakan Neng Hasna sekuat tenaga saya lahir dan batin, dan saya akan membahagiakan dia dengan apapun juga, dan kita
ini menikah untuk yang pertama dan terakhir kali kita dunia akhirat bersama-sama. Enak nggak kira-kira? Nah iya, nah itu kan artinya kan kita mesti tahu. Kemudian lagi ini pernikahan kita bongkar semuanya biar tahu semuanya. Sebelum ada undang-undang perkawinan kita di sini, umat Islam 1400 tahun lamanya, betul nggak? Suami diberi kekuasaan mutlak luar biasa, bisa menceraikan istrinya kapan saja tanpa ada pembelaan hukum, betul nggak? Sampai dengan bergurau pun guyonan nggak jadi. Bayangkan di mana nasib perempuan sama-sama ini, betul nggak? Sampai sekarang undang-undang perkawinan mencabut hak suami menceraikan, harus diproses di pengadilan. Masih banyak masyarakat yang masih gimana caranya jadi yang nggak jadi. Ini kan di kita RUT kita bisa tertampak sih. Ya ini persoalannya. Coba kita perempuan nggak ada dosanya, hanya karena dia sudah bosan, ya kan begitu. Ada hal yang tidak adil ketika seorang istri punya kekasih lagi, namanya pil, pria idaman lain, disebutnya perselingkuhan, betul nggak? Tapi ketika laki-laki punya wanita idaman lain, punya will, mengatakannya sunnah Rasul, belum belikin. Bu, keprok bu. Nah itulah persoalannya. Jadi, nah undang-undang kita sudah dulu Islam membolehkan kawin anak-anak dikawinkan sah, 4, 5 tahun, 9 tahun dikawinkan sah. Kita cabut, kita batasi. Ini manusia bukan binatang. Ya kan? Kawin paksa dulu 1400 tahun diperbolehkan kawin paksa asal perawan dan walinya wali mujbir, bapak kandung. Itu suka tidak suka dianggapnya sah. Bayangkan di mana nasib umat Islam. Kita bikin undang-undang perkawinan di sini. Itu pun di demo besar-besaran kok. Maunya apa sebetulnya ini? Ini persoalannya. Jadi orang tuh kalau sudah main isu agama itu sepertinya seperti kayak wis yakin majeng surga kah? Ini budaya, paham nggak? Ini budaya. Dari mana budaya? Karena para ulama pun tidak sepakat, berbeda-beda pendapat. Nah kalau berbeda pendapat gimana? Kalau berbeda pendapat itu berarti hasil pikiran betul nggak? Sih. Ketika yang berpikir manusia, maka pasti hasilnya akan berbeda. Memunah lewat di sini, saya nanya 1, 2, 3, 4, 5 nih. Ayo beli, macam-macam jawabnya. Aduh, ada cantik sekali. Ya sedang lah. Ada yang udah beli sak gitu. Bilang ya lumayan dibanding sepak jaran mah. Orangnya sama, tapi kan latar belakang kita berbeda-beda. Yang bilangnya cantik sekali itu soalnya belum lama baru pulang dari suku Asmat soalnya, ya kan, dari Kongo, dari Kongo gitu. Yang bilang senang biasa Jakarta Surabaya, ya kan. Yang bilang jelek sekali siapa? Buya Sakur yang bilang. Kenapa? Karena saya lama di Lebanon, lama di Tunisia, lama di London. Ya blesak semua nama. Paham nggak? Ayat Qurannya sama, ditelaah oleh para imam mujtahidin. Senggolan saja, ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak batal, betul nggak? Sampai sholat saja, ada yang bilang harus baca basmalah fatihahnya, ada yang tidak boleh baca basmalah, ada yang bilang basmalahnya pelan. Fikih itu budaya, udah gitu aja, paham nggak? Al-Quran agama. Makanya kalau ada orang bertengkar itu pasti itu sama-sama nggak pahamnya. Iya beli kok. Nah itu. Nah jadi itu disertasi doktor di apa? Sunan Kalijaga.
Ini isu itu sudah lama sebetulnya. Sejak mulai tahun 71 saya di Irak juga sudah muncul ide semacam itu. Ya. Tetapi tetap saja pada akhirnya kajian-kajian macam itu kita tidak jujur kalau kita tidak melalui jalur kajian antropologi. Paham nggak? Kita juga butuh pada kola ta'ala, kola rasul, kola asal kabel kola kan ya. Iya. Jadi milkul yamin ini sebetulnya adalah langkah kemajuan dari perjuangan umat Islam. Yang dulu tradisi berlaku di dunia, tidak usah dikawini, langsung dipaceki aja, nggak apa-apa, selesai. Jadi namanya budak, ya kan begitu? Beli di pasar udah dipakai, ya suruh masak segala macam, nanti malam di koloni kan gitu. Perbudakan masih menjadi tradisi dunia di mana-mana, bukan di saja, di Eropa juga sama, ya. Di Amerika juga sama, ya kan. Belum lama perbudakan dibebaskan tuh. Nah, milkul yamin itu merupakan langkah kemajuan dalam Islam. Status perempuan yang dapat beli itu boleh dikawini sebagai istri. Kemajuan enggak? Kemajuan. Tapi perbudakan belum dihapuskan karena nggak bisa dong. Nah makanya kita mesti tahu dulu sejarahnya. Umat Islam ini, Kanjeng Nabi ini sudah ada programnya, sudah diinstal di sini bahwa perbudakan itu tidak manusiawi. Masa manusia dijual? Betul nggak? Diperkosa seperti itu. Nah makanya Nabi mulai dengan dirinya sendiri, yaitu dia beli budak dibebaskan. Kan nggak bisa dengan undang-undang, tidak bisa dipaksakan gitu karena tradisi dunia demikian. Kemudian juga dia termasuk Zaid bin Harithah, itu budak dibeli dibebaskan, malah dikawinkan dengan keponakannya sendiri namanya Zainab, mengangkat martabat manusia. Sahabat-sahabat juga begitu. Itu satu. Kemudian juga Rasulullah tahap berikutnya untuk mengurangi perbudakan ini, belum melarang, masih mengurangi dulu, dikaitkan dengan hukuman-hukuman kriminal, yaitu kalau pembunuhan, sumpah bohong begitu, itu dendanya fakku raqabah, itqu raqabah. Sebanyak orang yang bersalah, semakin banyak budak dibebaskan. Langkah kedua. Langkah ketiga yaitu namanya mukatabah. Jadi dibuat undang-undang, peraturan bahwa setiap orang budak itu boleh mengajukan permohonan merdeka kepada majikannya. Prosedurnya melalui surat permohonan dan disetujui. Di situ berapa budak harus mengembalikan, kan dapat beli, dia kan beli 100 dirham. Nah asal budak itu sanggup bayar dirham, dikembalikan uangnya, dia menjadi merdeka. Dari mana budak dapat? Itu dari dana zakat. Masuknya asalnya wafir riqabi, in masadaqat lil fuqara wal masakin, wafir termasuk wafir riqabi. Itu bayangkan ada alokasi dananya menuju membebaskan manusia. Dan itu dalam Al-Quran diperintahkan, wajib kalau seorang budak minta merdeka diperintahkan terimalah mukatabahnya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa katibuhum in alimtum fihim khaira. Sadaqallahul azim. Luar biasa Islam. Jadi kalau itu terimalah mukatabah mereka kalau kamu pelajari layak untuk merdeka. Kalau sudah nenek-nenek sudah tua, ya jangan dong, masa mati di jalan, dari mana makanya, betul nggak? Nah itu. Nah setelah Nabi meninggal, umat Islam tidak terfikir bahwa Nabi punya program. Kepenak barangnya mah, enak beli budak lagi begitu ya, pantas. Iya, sehingga ketika ada orang tidak melacur, ya tidak aneh, kita tidak bangga karena bisa beli budak sih, betul nggak? Gitu. Yang hebat orang Indramayu, pelacuran banyak tidak melacur, itu yang hebat.
Betul nggak? Tiap hari ditawarin, kamelu aja, bermenti, yang menti baik. Ya, seperti itu. Jadi ketakwaan seorang teruji, ditawarin tiap hari, tapi dia tetap tidak melakukannya haram. Jangan dulu beli budak. Nah, sampai akhirnya ternyata perbudakan dibebaskan oleh Abraham Lincoln. Negara Saudi itu tahun 60 itu baru menyatakan merdeka, itu pun dipaksa oleh Amerika melalui seorang anaknya dokter khususnya raja, yaitu namanya Adnan Khashoggi. Dia yang menjadi kurir. Amerika tidak akan membantu perekonomian Saudi, tidak akan mempersenjatai Saudi kalau Saudi belum membebaskan perbudakan. Tahun 60 telat wong Islam, ditelat wong Islam, terlambat kamu. Itu juga dipaksa. Kenapa? Karena di Al-Qurannya nggak ada larangan. Itu yang jadi persoalan. Karena tidak dilarang dikiranya boleh. Kita atur dong dengan kemanusiaan kita. Jangan take for granted karena perbudakan tidak dilarang berarti boleh. Ngaco sih nama. Betul nggak? Ya itu. Ini yang menjadi persoalan ketika kita membahas tentang fikih, itu menjadi persoalan. Iya. Karena dikiranya apa? Kebanyakan kolak sampai asal kabel kolak. Jadi itu jawaban saya, bahwa Milkul Yamin itu dia beli budak, setelah jadi budak dikawininya secara resmi. Dalam Al-Qurannya wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan wa in khiftum alla ta'dilu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu kira-kira tidak bisa berbuat adil dengan istri-istri itu, maka sebaiknya satu saja. Itu juga sudah ada rencana poligami, sudah ada. Au ma malakat aimanukum, atau dengan kawin Milkul Yamin, kan murah meriah, beli dikawini kan. Kalau orang merdeka kan sampai sekarang mas kawin itu mahal di sana tuh Pak. Ya beli akal lah 2 kilo paling. Apa nih kun? Emas. Ya itu persoalannya. Jadi kalau miliar paling ya pirang gram lah kunci. Ya lemen kan 2 juta lah. Kawinnya kan gitu. Satu yang jadi istri. Nanti anak-anaknya menjadi anak-anak dia. Nah itu. Jadi kalau seandainya beliau itu dosen di Purwakarta jaga oleh Songo dan Kalijaga gitu, mau berkonsultasi dengan saya boleh, saya kasihkan bahan-bahan yang baik. Terima kasih.